Oke guys, ini adalah dokumentasi modifikasi mesin las listrik. Ini adalah reviewnya. Ini dan ini juga ini. Nah itu modifikasi las listrik ya. Oke, ini adalah mesin las listrik ya, udah lama juga ini, udah dipakai selama 5 tahun lebih ya. Masih lumayan sih, masih untung, ini masih awet, masih menang banyak ini, masih bisa dipakai karena dipakai juga buat keperluan harian, kebutuhan rumah aja sih. Jadi ini mesin listrik merek Cina ini ya, mereknya si merah bo. Ya, ini mesin listrik 120 ampere, tapi nggak nyampe kayaknya 120, paling cuma 100 ampere. Ini penampakannya ya guys. Nah, ini setelah pemakaian itu, ini kerusakannya di sini nih, di soket colokan, ini soket terminal. Dia itu, ini pluginnya, colokannya itu terkikis menjadi kecil gitu tuh. Jadinya oblak tuh. Dia nggak masuk, nggak connect, jadi ada percikan api bekas kebakar, tuh putih-putih itu tuh. Iya, percikan api bekas kebakar tuh. Nah, itu kerusakannya. Nah, ingin dimodifikasi kayak gini nih, kayak gini jadi lebih simpel. Oke, jadi ini yang oblak ini kita ganti nanti. Oke, ini penampakan mesinnya las listrik. Nah, ini dia, ternyata dia itu dibaut ya kan, dibaut guys, dia dibaut. Terminal ini dibaut ke plat, sebab plat tembaga keluaran mesin, output mesin dikeluarkan di terminal ini nih, dibaut ini. Nah, coba deh kita kendorin dulu nih, pakai kunci 12 ini. 12 kita kendorin dulu. Oke, udah kendur ya, mudah saja ya dengan tangannya guys. Mudah saja, kita buka. Ya, oke, ini dia bautnya. Ternyata ini baut adalah baut M10, atau 10 mm itu diameternya, atau baut kunci 12. Nah, ini dia sama nih, cuma nih bekas, ini panjang, lebih panjang dan
ukurannya sama, baut kunci 12 M10. Oke, ini kebetulan sama ini. Nah, ini juga kita coba tes, kita masukin drat ulirnya, kita puter, ternyata pas nih guys, ternyata ini pas masuk ini, tembus ini ke belakang. Tuh, tembus ya, tembus ke bagian platnya tuh, tembus ke bagian platnya. Nah ini kebetulan aja nih bisa ini, kok bisa ya, beruntung ini kita guys ya. Masukin platnya, nah, pas bener kan, tuh pas. Nah ini bisa dipakai nih, ide ini nih, pakai baut panjang, masukkan tembus ke belakang kayak gini nih guys. Oke, kayak gini, plat output keluaran dari mesin las ini. Oke, nah inilah selanjutnya nih bahan-bahannya nih yang dibutuhin nih: baut panjang kunci 12 M10, baut beserta murnya satu cukup, tapi ntar tambah kali kalau kurang. Ini ringnya ada dua cukup. Nah ini dia, ini adalah plat aluminium ini guys, plat aluminium yang udah dipotong, udah dibor, disesuaikan ya, sesuaikan. Nah ini asalnya nih, ini asalnya adalah plat aluminium bekas. Plat aluminium bekas ini bisa didapat dari jendela, pintu. Plat aluminium ini bisa dicari di tukang lakan, di lapak-lapak banyak biasanya kayak gini. Nah ini udah dipotong plat aluminium, disesuaikan ini gini, cukup dipotong dan dibor. Oke, ini dia bahan-bahan yang kita pakai nih ya. Oke, ini dia baut, mur, ring, dan plat yang udah dipotong dan dibor. Oke, kita lanjut. Nah ini dia udah disatuin jadi satu unit, baut, plat, dan ring-ringnya udah disatuin, tinggal dipasang ke terminalnya ini. Coba ayo kita pasang ke terminal, kita masukkan, kita ulir, putar sampai tembus ya ke belakangnya. Oke nih, udah mulai kelihatan tuh, lihat tuh bautnya masuk guys, masuk. Oke, dimasukin, udah pas. Oke, begini di skin lagi, lebih kerasa dikencangkan ya. Adalah terminal bagian minus nih ya, terminal bagian plus sudah pasang.
Oke, kita bikin pas dulu ya, kira-kira begini. Udah pas, sudah bagus. Ya bagus, ini udah terminal ya, plus dan minusnya udah kayak gini penampakannya. Oke, itu terminal plusnya udah dikencangkan ya, udah dibaut kencang. Nah, terminal minusnya ini juga kita kencangkan, dikasih ring, masukkan ring, lalu masukkan baut penguncinya nih, baut pengunci kita masukkan, kita kencangkan nanti. Di setting, diatur sampai pas. Nah, selanjutnya nanti dikencangkan mur ini, kencangkan kayak mur yang itu juga, posisinya seperti ini, penampakannya seperti ini. Oke, ini udah fix, tinggal dikencangkan nanti. Oke, ini modifikasi ringan saja ini. Bagian terminal mesin lasi merah boy ini. Ini adalah capit las, dan ini stang lasnya ya, bukan aslinya. Ini aslinya udah rusak, udah lama ya, modifikasi aja, modifikasi. Oke, ini dia penampakannya terminal las listrik ini dicapit pakai ya, ini dia idenya, pakai capit aki ya guys, aki mobil angka besar itu. Idenya dari sini seperti ini penampakannya. Idenya tuh dicapit terminalnya seperti aja, sederhana, dicapit terminal minusnya, lalu dicapit juga terminal plusnya. Oke, ini guys, ini modifikasi ya, tapi ini harus disolatif nih guys ya, solatif lebih rapi lagi, merah dan hitam, supaya api dan tidak koslet gitu. Kalau tentu jadi disolatif atau dikasih solang juga bisa. Oke, ini penampakan modifikasi sederhana aja, minor, modifikasi kecil dari mesin las merek Cina ini, mesin las si merah bow, red bow ya. Capit simple, praktis, sederhana, nggak rapikan aja lagi. Nah, ini dia guys, terminal plat ini. Kenapa pakai terminal plat aluminium? Ini aluminium nih, ini aluminium kan sifatnya tahan karat, tahan korosi, tahan karat. Makanya pilihannya pakai aluminium ini. Dan ini paling besi itu korosi, walaupun udah dicat, udah dikasih lapisan seperti ini nih pelindung karat, tetap aja dia korosi, tetap aja dia karat. Kalau udah karat kan menghalangi arus listrik ya, nggak bisa connect. Nah, ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai, ini kita pakai ini aja, plat aluminium bekas
ya ini dia total body bekas. Nah udah di setting jadi terminal, sesuaikan. Oke, itu aja penampakannya atau penjelasan singkat enggak jelas. Oke, kita selanjutnya akan mencoba ini apakah arus dapat mengalir ini melalui capit ini ya. Dan kedua mahasiswa yang telat bayar kosan. Dasar JKLMNO. Oh, ini dia orangnya, kucek-kucek mata, enak banget ya bangun tidur. Oke, udah kita nyalakan mesinnya ini. Mesin udah menyala. Sudah menyala. Udah tercapit keras, udah kencang tercapit. Yuk kita coba ngelas pakai mata las ini. Yuk kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa nih ya. Bisa tuh. Oke, bisa menyala ini. Oke, bisa kan, masuk nih, mantap ini, bisa ini ternyata. Harusnya mengalir. Modifikasi ini bisa dikatakan ini berhasil ini. Udah kita tutup nih guys, mesin lasnya udah kita rapikan, kabel-kabelnya, kabel power, kabel elektroda positif negatif, kabel tanglas itu ya. Oke, inilah penampakannya. Nah, berantakan tadi ya. Nah, untuk mengatasi kabel berantakan itu kita coba modifikasi ini nih, CPU kotak nih, kotak CPU, kotak komputer. Udah kita kasih roda nih di empat sisinya, udah dikasih roda kecil, roda roller itu berputar, itu roda troli. Dan kita kasih juga itu apa, pegangan pintu di kotak ini, di baut. Jadi kotak ini adalah untuk kotak mesin las tadi guys, yang berantakan tadi kabelnya itu, jadi lebih praktis. Nah ini dia udah dimasukkan nih, disetting, disesuaikan. Mesin las si merah bo ini udah masuk ke dalam kotak CPU ini. Oke, ini kotak ini udah disesuaikan, udah dipotong sebagian, jadi ganjal juga tuh pakai kayu, diganjal, ditahan pakai kayu supaya nggak mundur di baut. Oke, tuh kayunya tuh, penampakan kayu yang di baut untuk tidak mundur, menahan. Oke, ini adalah modifikasi itu ya, kotak mesin las ya, dari casing komputer bekas. Casing komputer bekas itu banyak dicari tuh, banyak ada di loakan itu, biasanya ada banyak itu. Ya dicari, disesuaikan, disetting ya kayak gini. Jadi kayak gini udah masuk, udah ditutup, kabelnya berantakan itu di luar. Jadi kalau habis kita pakai, kabel itu kan berantakan tuh. Nanti kabel itu misalnya kita nggak ada kotaknya, itu kita taruh kabelnya di mana, mesin lasnya di mana, pas mau dipakai, waduh agak repot kalau dia terpisah ini. Makanya dengan kotak komputer yang udah dimodifikasi ini bisa lebih mudah ya.
lebih mudah, lebih praktis. Ini adalah tempatnya ruang untuk kabel-kabel yang berantakan tadi bisa masuk ke sini, bisa muat ini, lebar ini bisa muat. Oke, kabel-kabelnya ini kan bisa kita masukkan kabel powernya, kita masukkan saja ke sini guys, masukkan. Nah setelah selesai biasanya kan, wah kita masukkan aja nih, udah rapi. Udah bagus kalau bisa rapi. Setelah bekerja itu biasanya gak berantakan jadinya. Oke, ini kabel elektrodanya juga muat nih, masuk ke dalam, muat ke dalam. Oke, muat ya guys ke dalam. Ya udah, praktis, lebih praktis, ya repot nanti kalau dipakai, bisa tinggal bawa aja, taruh di gudang, udah selesai. Bekerja kita bisa taruh di, tinggal kita jinjing aja, kita bawa, rapi kan. Itu guys, idenya sih, kita bawa pada saat selesai atau mau bekerja juga bisa kita dorong ini, bisa kita putar karena ada rodanya ya. Ini praktis banget ini tuh, ruangannya pun masih ada ruang tuh, kalau kabelnya lebih panjang bisa 3 meter masih masuk nih, 3 meter kabel masih masuk di, ya inilah modifikasi praktis. Oke guys, inilah. Oke, sekian dulu. Jika dokumentasi ini bermanfaat sebagai referensi, sebagai inspirasi, silakan disupport, di like, di subscribe, supaya alat ini bisa menghasilkan kreasi-kreasi yang bermanfaat lagi di masa depan. Sekian dan terima kasih. Let us steep for a moment. Now do it my way, see? You like it.